al-Muhammadiyah. Hah? Ada. Ini dah yang ke 11 ya. Yang ke berapa? Al-Hadiya Ashar ya. Jadi kelebihan umat Muhammad yang ke 11. Yang ke 10 apa Tat? Masih ingat Tat? Takwa? Lupa. Baca dong Tat. Yang ke 9 Tat? Masih ingat? Itu ya. Atau yang pertama lah. Lupa. Yang ke-8 Kaunul Masih Isa min afradi hadhil ummah. Jadi kita ulang dari judul-judul besarnya aja ya. Yang kelebihan pertama Raf'ul Isr, pengangkatan beban dari umat ini. Kemudian Al-Ikram birrahmatil khassah, pemuliaan umat ini dengan rahmat yang khusus. Kemudian ja'aluhum ummatan wasata, Allah jadikan penjadian mereka itu sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan, tidak berada di garis kiri dan garis kanan. Kemudian yang keempat yusrus syariatil Muhammadiyah, mudahnya syariat nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamalus syariatil Muhammadiyah, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam nuruhum yas'a baina aidihim, itu cahaya mereka nanti di akhirat akan beredar di hadapan mereka. Kaunuhum khaira ummah, kondisi umat ini sebagai sebaik-baik umat. Kaunul Masih Isa min afradi hadhil ummah, Nabi Isa itu termasuk bagian dari umat ini. Yang ke-9 thubutul bisyarah ya, tetapnya kabar gembira bil jannah, dengan surga li akhiri hadhil ummah, bagi akhir daripada umat ini, kama thabata li awwaliha, sebagaimana tetapnya untuk awal daripada umat ini. Yang ke-10 thubutul fadl, tetapnya keutamaan li akhiri hadhil ummah, untuk akhir ini umat, kama thabata li awwaliha, sebagaimana tetapnya keutamaan itu untuk awal ini umat. Jadi kan kemarin sudah kita bahas, kalau ditanya amal sahabat dengan amal kita tuh kira-kira utama mana? Kalau sahabat beramal, kita beramal, kira-kira utama mereka apa kita dalam beramal? Nah, itu masa gitu. Nah, jadi kata Syekh Sayyid Al-Imam Sayyid Alawi Al-Maliki mengatakan, nahnu la nuhibbu an nata'arad, kami tak ingin menentangkan ilal khilafil jari, kepada perselisihan yang terjadi bainal ulama, di antara ulama, fi qadiyati taswiyah, pada masalah persamaan baina awwali hadhil ummah, di antara awal ini umat, wa akhiriha fi fadlil amal, masalah kesamaan umat awal daripada umat ini dengan akhir dalam keutamaan beramal. Kira-kira kalau umat akhir zaman itu beramal, sahabat beramal, itu yang paling utama yang mana? Kita apa sahabat? Nah, gitu kan? Itu nggak ingin dibicarakan oleh beliau. Tapi yang ingin beliau sampaikan, apa keutamaan sahabat yang terbesar, yaitu sahabat mampu melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat Nabi, kita tidak. Nah, gitu. Tapi keutamaan umat yang tidak melihat Nabi itu ditunjukkan oleh beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Nabi mengatakan umat akhir zaman yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kata Rasul, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan.
adakah kalian tahu ayul khalqi, makhluk manakah yang paling sempurna imannya? Kata Nabi di akhir jawaban, afdalul khalqi imanan, seutama-utama makhluk akan keimanan itu, qaumun fi aslabir rijal yu'minu nabi walam yarawni, satu kaum yang berada di sulbi-sulbi lelaki-lelaki yang mereka beriman denganku sedang mereka tak melihatku. Fahum afdalul khalqi imanan. Berarti kan itu kan keutamaan tuh. Keutamaan umat akhir zaman yang tidak melihat Rasul. Itu dia. Kata sahabat, hal ahadun khairun minna, adakah orang yang lebih baik daripada kita, kami sahabat? Aslamna ma'ak ya Rasul, kami ini masuk Islam bersamamu. Wajahadna ma'ak, berjihad bersamamu. Kata Rasul, ada qaumun yakununa min ba'dikum yu'minu nabi walam yarawni, kaum yang beriman setelah kalian, mereka beriman kepadaku sedang mereka tak melihatku. Jadi mana keutamaan sahabat? Keutamaan sahabat yang tidak disamai oleh apapun, yaitu musyahadah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi. Itu dia. Jadi masalah utama mana amal sahabat dengan amal kita, itu kan ulama berselisih pendapat. Tapi yang jelas keutamaan sahabat yang pasti mereka melihat Nabi. Namun di hadis lain disebutkan umat yang tak melihat Rasul itu termasuk golongan yang paling utama keimanannya. Gitu. Al-Hadiya Asyar, yang ke-11, wujudu qabri nabiyyina bitta'in. Wujudnya kubur Nabi kita dengan jelas. Ulama sepakat kubur Nabi berada di Madinah. Tapi kalau Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi apa lagi? Nabi Syuaib misalnya, Nabi Nuh, apa lagi? Nabi Adam dan nabi-nabi lain, terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Kubur mereka ada yang mengatakan misalnya Nabi ini di Palestina, ada di Irak, di Mesir gitu kan. Kalau Rasul sepakat ulama kuburnya di Madinah. Itu salah satu keutamaan umat Rasul. Kuburnya jelas. Gitu. Wa min fadlillahi alladhi syarrafa bihi hadhil ummah. Dan termasuk dari karunia Allah yang Allah muliakan dengannya, ya. Alladzi syarrafa bihi, yang dengannya, alladzi dengan karunia itu yang Allah muliakan ini umat. Syarrafa bihi hadhil ummah, Allah muliakan dengannya ini umat. Famtazat bihi ala man siwaha, maka lalu terbedalah dengannya, dengan karunia itu umat ini, ala di atas man siwaha, selain daripadanya umat ini. Jadi dari sebahagian karunia Allah yang Allah berikan kepada umat ini, lalu dengan karunia itu terbedakan umat ini dari selainnya, minal umam, dari umat-umat yang lain. Apa dia? Anna qabra nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana biyaqinin wa tawaturin. Itu dia. Bahwasanya kubur Nabi kita tuh, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maklum. Maklum, diketahui. Biyaqinin, secara yakin, wa tawaturin, dan riwayat yang mutawatir. Jadi enggak diragukan lagi. Yang sering dikunjungi orang berziarah ke kota Madinah, itulah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La syakka fi dzalika wala raib. Tidak ada keraguan, iku maujud. Gitu kan? Tidak ada keraguan pada hal itu.
dan tidak ada kebimbangan. Pasti dah. Itulah kubur Nabi. Fataridun nasu fi kulli waqtin wahin. Lalu manusia itu berbondong datang menziarahi kubur Nabi setiap waktu dan masa. Setiap hari ada orang yang datang berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tatakabbadu masyaqqus safari wa ana'uhu ila qabrihi syarifi. Dan membawa atau berkelanjutan masyaqqus safar, susahnya safar, wa ana'uhu dan sulitnya safar, ila qabrihi syarif, kepada kuburnya yang mulia. Jadi walaupun susah berziarah ke sana, tapi itu tidak pernah menghalangi umat untuk berziarah ke kubur Nabi. Nah, itu dia. Ma'amtila'i qulubihim bil ilmi tammi wal yaqinil kamil ala annahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makanil mashhud. Bersamaan dengan penuhnya hati mereka dengan ilmu yang sempurna, wal yaqinil kamil, keyakinan yang sempurna, ala atas annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makanil mashhud, di ini tempat yang disaksikan. Nah, jadi susah-susah, sulit-sulit, tetap mengunjungi kubur Nabi, di mana hati kita itu memang yakin itulah yang kita kunjungi kubur Rasul. Wa hadhihi hujuratuhu, dan ini adalah kamarnya beliau al-ma'rufah yang diketahui, wa masakinu zaujatihi, dan tempat tinggalnya istri-istri beliau, wa hadhihi raudhatuhul mutahharah, dan ini adalah raudhahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disucikan. Nanti kalau kita pergi haji atau umrah kan ada nampak tuh kan, ini raudhahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz apa nih dah pergi umrah nih. Ya kan? Udah kan? Nah, amin itu. Hadza syaraf wal fadlu lam yathbut li nabiyyin ghairi. Ini keutamaan, ini kemuliaan dan keutamaan ini, ya. Kemuliaan dan keutamaan ini lam yathbut, tidak tetap, li nabiyyin ghairihi sallallahu alaihi wasallam, bagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala li ummatin ghairil ummat al-muhammadiyah, dan juga tidak bagi umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung. Wa fi hadza, dan pada ini permasalahan, ini kondisi, yaqulu Ibnu Hajar, berkatalah Imam Ibnu Hajar, walam tu'lam maqabiruhum bi ardin yaqinan ghaira ma sakana ar-rasul. Nah, itu dia. Dan tidak tu'lam, diketahui, maqabiruhum, kubur-kuburnya para nabi, bi ardin, di bumi mana, yaqinan, secara yakin, ghairu ma sakana ar-rasul, selain tempat yang Rasul telah diam di situ, selain kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan kita ini. Wa qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu lil Mahdi, Khalifah al-Mahdi, telah berkata Imam Malik radhiyallahu taala anhu kepada Khalifah al-Mahdi. Nah, ini al-Mahdi ini khalifah mana ini, Khalifah Bani apa, Bani, sejarah tuh, Bani Abbasiyah, ya kan? Jangan lupakan sejarah, bahaya nanti. Jadi Khalifah Bani Abbasiyah, ada Khalifah Al-Mahdi. Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, innaka, sesungguhnya kamu, tadkhulul ana, kamu masuk sekarang ini, al-Madinata, akan Madinah.
wahai Amirul Mukminin, kamu tuh sekarang sedang masuk Madinah, kota Madinah. Fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarik, lalu kamu lewat dengan satu kaum dari kananmu dan kirimu, yang ada di kananmu dan kirimu. Jadi kamu masuk Madinah, lalu kamu lewat di mana di sebelah kanan dan kirimu nih, wahai Amirul Mukminin, kata Imam Malik, wahum auladul muhajirin. Mereka tuh anak-anak orang muhajirin, Ansor ya termasuk. Fasallim alaihim, ucapkan salam atas mereka. Jadi Imam Malik nih mengajarkan adab, ya kan? Ketika khalifah masuk kota Madinah. Fa innahu ma'ala wajhil ardi qaumun khairun min ahli Madinah. Sesungguhnya ya, itu kondisi ma'ala, tidak ada ala di atas wajhil ardi. Sesungguhnya iya, tidak ada di atas wajah atau permukaan bumi ini kaum, satu kaum khairun, yang lebih baik, min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah. Itu kata Imam Malik, tidak ada kaum di atas permukaan bumi ini yang lebih baik daripada penduduk Madinah. Wala khaira minal Madinah, dan tidak ada yang lebih baik dari kota Madinah. Makanya Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah dan Mekah di akhir zaman. Kenapa? Kalau dia mau masuk, malaikat sudah menghadang. Tapi orang munafik ketika Dajjal datang keluar dari Madinah. Itu dia, mendatangi Dajjal. Dajjal tak bisa masuk Madinah, tapi orang munafik akan keluar dari Madinah untuk mendatangi Dajjal. Faqala lahu, maka Khalifah Al-Mahdi berkata kepada Imam Malik, wa min aina qulta dzalika ya Aba Abdillah, dari mana kamu berkata seperti itu wahai Aba Abdillah, maksud Imam Malik. Qala, jadi apa alasanmu, atau dari sisi mana dasarnya kamu kok mengatakan seperti itu? Penduduk terbaik penduduk Madinah, kota terbaik kota Madinah. Dari mana alasannya? Dari dasar mana, sisi mana? Kata Imam Malik, li'annahu, karena sesungguhnya la yu'rafu, tidak diketahui, qabru nabiyyin, satu kubur dari seorang nabi, al-yaum, pada hari ini, ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, ghairu qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selain kuburnya Nabi Muhammad. Yang pasti, waman, dan siapa saja, qabru Muhammadin indahum, yang kubur Muhammad di sisi mereka, fayambaghi, seyogyanya, ayyu'lam, diketahui, fadluhum, keutamaan mereka, ala ghairihim, atas selain mereka. Itu dia. Fal qabru syarif, maka kubur Nabi yang mulia itu, maudhi'u tanazzulir rahmatil ilahiyah. Tuh. Kubur Nabi itu adalah tempat turunnya rahmat Tuhan. Kuburnya saja tempat turun rahmat Tuhan. Kama jaa fil hadis an Ka'b radhiyallahu anhu, ada dalilnya. Sebagaimana datang hadis dari Ka'ab bin Malik. Apa kata Ka'ab? Ma min fajrin, tidak ada daripada waktu fajar, yatlu'u, yang terbit fajar itu, illa, kecuali, wa yanzilu sab'una alfan minal malaikah, kecuali di saat itu turun 70.000 daripada malaikat. Jadi kalau fajar itu turun, si fajar itu muncul, fajar muncul kan, gitu kan? Pagi itu muncul apa fajar, maka 70.000 malaikat turun. Malaikat itu banyak ya. Jarak malaikat itu di alam semesta ini setiap berapa jari itu? 4 apa 5 nih? 5 ya. 4 jari lah. Tiap 4 jari itu ada malaikat.
Jadi jarak malaikat itu antara 4 jari aja kosongnya. Berapa banyak tuh? Hatta yahuffu bil qabr, hingga mereka meliputi pada kubur itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap pagi itu 70.000 malaikat turun mengelilingi kubur Nabi, meliputi, memenuhi kubur Nabi. Yadribuna bi ajnihatihim, mereka mengepak-ngepakkan sayap-sayap mereka. Wa yusalluna 'alan nabi, dan mereka berselawat ke atas Nabi, hatta sampai idza amsau, sampai petang. Araju, mereka naik. Wa habata 70,000, dan turun 70.000 lagi yang lain. Turun lagi. Hatta yahufu bil qabr, sehingga mereka pun meliputi kubur Nabi tadi, memenuhi kubur Nabi. Yadribuna bi ajnihatihim, mereka pun mengepakkan sayap mereka. Fayusalluna 'alan nabi, kemudian mereka berselawat ke atas Nabi. Fayusalluna 'alan nabi, lalu mereka berselawat ke atas Nabi. 70,000 bil lail wa 70,000 bin nahar. 70.000 pada malam hari, 70.000 pada siang hari. Itu keutamaan kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita termasuk, ada hadis itu, ma min muslim ya'udu musliman, ya, kalau kita tuh mengunjungi orang sakit yang muslim, dikunjungi pagi hari, 70.000 malaikat akan mendoakan kita sampai sore. Nah, kalau kita mengunjungi orang muslim yang sakit sore hari, 70.000 malaikat akan mendoakan kita sampai pagi. Nah, tadi ya. Jadi ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-11 tadi ya. Jangan lupa tadi. Baik, demikian saja kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.